ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, dimanapun antum berada pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesehatan, masih terus memberikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan suatu yang dianjurkan, bahkan suatu yang wajib bagi kita seorang muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil amanah yang besar ini, yaitu al-Islam, untuk diajarkan kepada seluruh umat-umatnya. Beliaulah Nabiullah Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara kajian Islam, lebih khususnya adalah kajian tahsin, yaitu lembaga dakwah daripada teman-teman Al-Futuwah yang alhamdulillah masih terus konsisten untuk menyelenggarakan kajian-kajian Islam ini. Semoga terus Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang kepada teman-teman semuanya, dan dijadikan apa yang saat ini diusahakannya ini merupakan pahala yang terus mengalir. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita, bertatap muka lagi kita di layar handphone ya, atau di layar PC kita, atau di layar laptop, yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar kajian kelas tahsin ya, yang sampai materi saat ini adalah di pembagian mat ya. Pada pertemuan ya, sebelum-sebelumnya kita telah banyak membahas seputar ilmu tajwid materinya, dari makharijul huruf, kemudian sifatul huruf gitu ya, dan sampai pada pembahasan hukum ya. Nah, pembagian mat ini merupakan pembahasan hukum cara baca ya setiap huruf, yang dimana ini sangat penting sekali bagi kita. Kita awali kemarin sebelum membahas mat ini pembahasan mengenai al-lahnu, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Saya coba flashback atau persepsi materi sebelumnya. Pembahasan kita sebelumnya mengenai al-lahnu. Apa itu lahnu? Yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Diistilahkan dengan nama al-lahn. Di sana ada dua kesalahan ya dalam membaca Al-Quran. Yang pertama namanya lahnul jali, kesalahan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kalau dari namanya saja jelas, berarti sangat nampak. Nah, kesalahan ini yang jali adalah kesalahan yang bahkan orang yang belum mempelajari ilmu tajwid, belum mempelajari sifat, belum mempelajari makhraj, pun tahu kesalahannya. Mungkin dari sering mereka dengar gitu kan, dari murotal, atau dari imam-imam yang memiliki bacaan yang baik, bacaan yang bagus gitu kan. Nah, kesalahan ini seperti biasanya merubah huruf atau merubah harokat, gitu kan? Itu kesalahan jali, lebih kepada merubah huruf. Yang tadinya A mungkin dibaca dengan huruf yang lain, yang tadinya dha dibaca dengan huruf yang lain, begitu ya. Kemudian yang kedua, lahnul khafi adalah kesalahan yang tersembunyi. Ya, berarti kalau tersembunyi itu hanya orang-orang yang memang sudah benar-benar tahu, paham tentang ilmu tajwid, sudah mempelajari teori-teorinya, makhraj, sifat, hukum, waqaf, begitu. Dialah yang tahu kesalahan al-khafi ini. Kesalahan yang tersembunyi. Biasanya kesalahan dalam sifat yang tadinya dibacanya tebal, dibacanya tipis, ataupun sebaliknya. Yang tadinya dibacanya panjang banget, dibacanya cuman sedikit panjangnya. Kayak gitu. Ini kesalahan, namanya kesalahan khafi, atau kesalahan huruf-huruf yang mutasyabihat. Ya, sa dibaca sya misalkan. Karena makhrajnya, biasanya makhrajnya itu
mirip-mirip ya, sa, sya, sa, so, to, ta, zo, za, do, da misalkan. Ini mutasyabihat ya, yang bisa jadi nanti kesalahannya kejali kalau kita tidak hati-hati. Baik. Itulah sedikit pengulangan materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian mad. Mad sebagaimana kata yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Kalau berkata mad berarti panjang, gitu kan? Panjang bacanya, gitu kan? Mad panjang bacanya. Dalam satu asar kisah yang datang daripada sahabat Jalil Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, pernah ada seorang laki-laki ya membaca ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Seorang laki-laki ini membaca di hadapan Abu Abdurrahman dengan bacaan yang semuanya dibaca pendek. Kemudian Abu Abdurrahman mengatakan, ya tidaklah mahakadha aqra'nihan Nabi. Nabi SAW tidak membaca demikian ya ayat tersebut seperti itu. Kemudian si pemuda ini, si laki-laki ini berkata kepada Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, terus bagaimana bacaan Nabi? Nah, Abu Abdurrahman kemudian membacakannya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi dipanjangin di mat fuqara, innama, masakin, begitu. Ya, yang paling nampaknya di fuqara'i wal masakin. Jadi panjangnya agak lama dikit. Begitu ya. Jadi ini salah satu asar. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat ya meriwayatkan suatu bacaan, meriwayatkan suatu hadis ya yang datang dari Nabi, pasti Nabi pernah melakukannya. Karena yang namanya sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar yang diucapkan, bukan hanya sekedar yang dilakukan, tapi yang disepakati Nabi, yang ditetapkan Nabi, akhlaknya Nabi, kesehariannya Nabi, ya itu pun merupakan sunnah. Jadi sunnah dalam makna yang sangat luas sekali, bukan hanya sekedar ucapan ataupun perilaku. Jadi dalam ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimlakkan, ya mentatih, ya setiap bacaan Al-Quran kepada para sahabatnya, ya yang Jalil radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi teman-teman sekalian dari sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan ketika membacakan kepada para sahabat-sahabatnya waktu itu apa yang telah diturunkan Allah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya mengasih tahu kepada Jibril, Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW cara baca Al-Quran. Di antaranya adalah ya cara baca mat ini, teman-teman sekalian. Nah, kita akan coba mengerti teorinya. Ya, kalau matnya dibacanya panjang banget, ini mat apa namanya? Kalau yang dibacanya cuman biasa panjangnya gitu kan, ini mat apa namanya? Nah, kita akan bahas insya Allah pada malam hari ini. Ya, teman-teman sekalian, pada permulaan awal ya pembagian mat ya yang di bahasa Arab kan namanya aqsamul mat. Al-qismu, qismu artinya bagian, aqsam pembagian. Nah, pembagian mat ini secara global ya secara umumnya dibagi menjadi dua secara garis besarnya. Yang pertama namanya bacanya dari ini ya, dari sebelah kiri ya, mat tabi'i. Yang kedua adalah mat far'i. Mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Ya, saya ulangi lagi. Mat dibagi menjadi dua, mat tabi'i dengan mat far'i. Gitu ya. Apa itu mat tabi'i? Apa itu mat far'i? Dari mana sumbernya? Nah, pada slide berikutnya, tafadhol.
Nah, sumber hukumnya aqsamul mad ini ya kita ambil dari salah satu kitab ya yang masyhur dalam bidang tajwid, yaitu kitab Tukhfatul Atfal. Adapun banyak sekali kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid, saya kayak seperti Hidayatus Sibyan, Asy-Syifa ya fi ilmi tajwid. Kemudian ada Muqaddimah Al-Jazariyah, kemudian Mandumatus Syatibiyah kayak gitu. Banyak. Nah, salah satunya adalah kitab ini. Kitab Tukhfatul Atfal. Ya, buat para pemula dulu mengetahui apa itu ilmu tajwid. Pada pembahasan aqsamul mad ini, saya akan bacakan syairnya. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Ini bait syairnya ya. Maksudnya adalah wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Dan kita nggak usah lihat terjemahannya ya. Saya coba akan terjemahkan dalam bahasa Arabnya dulu. Tafadhol kalau yang mau lihat ya untuk terjemahannya langsung boleh. Wal maddu dan mad itu ada dua, asliyun wa far'iyun. Wasammi awalan tabi'iyan wahu. Dan namakanlah mad yang pertama dengan nama tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i gitu ya. Namanya ada dua. Namanya mad asli atau mad tabi'i. Wa huwa ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Wa huwa, nah, dan dia maksudnya dan adalah mad asli atau mad tabi'i itu ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Tidak terjadi mala tawakufun, tidak terjadi atau tidak tergantung lahu ala sabab, pada suatu sebab, wala bidunihil huruf tujtalab, wala dan tidak pula ketiadaan huruf yang berada di ya yang berada di hadapannya. Tujtalab itu didapati. Jadi nggak ada sama sekali huruf-huruf setelahnya begitu ya. Pokoknya sebab-sebabnya apa itu nanti kita akan bahas. Nah, pada bait selanjutnya. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun, bahkan ya huruf-huruf ghairu selain hamzah atau sukun. Ja ba'da maddin fatabiyya yakun. Maka ya itu dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi ada hamzah, ada sukun yang datang, ja ba'da, datang setelah mad tabi'i ini atau mad asli ini. Jadi sebabnya hamzah itu, sebabnya sukun. Nah, ini merupakan sebab. Kalau ada mad itu apa Ustadz? Nanti kita akan bahas ya pada pendalamannya. Jadi apabila ada mad, setelahnya sukun, setelahnya hamzah, kayak gitu, maka ini bukan mad asli. Tapi kalau nggak ada, misalkan ja, ka, ola, misalkan nggak ada hamzah setelahnya, atau nggak ada hamzah sebelumnya, maka ini dinamakan mad asli. Nanti kita akan bahas insya Allah lebih dalam, ya. Wala kharul far'iyyu mauqufun ala. Sedangkan yang kedua dan yang lain maksudnya di sini maksudnya far'i mauqufun ala sabab, terjadi karena adanya sebab seperti hamzah au sukun atau sukun kayak gitu ya. Musjala secara mutlak. Jadi ada dua mad. Ya, catatannya di sini ada asli, disebut juga tabi'i, gitu ya. Ada
yang kedua mat far'i. Kalau mat asli atau mat tabi'i terjadi karena tidak adanya sebab, baik itu yang datang setelahnya ataupun sebelumnya. Apa itu sebabnya? Hamzah dan sukun. Baik, ini sumbernya. Sekarang kita masuk ke pendalamannya. Naam. Pengertian daripada mat tabi'i dan mat far'i. Nah, mat tabi'i atau mat asli ialah bentuk mat yang paling mendasar. Ya, jadi mat yang paling mendasar. Apa itu yang paling mendasar? Alif yang terletak sesudah fathah, ya mati sesudah kasrah, dan huruf waw mati atau waw sukun ya sesudah dhammah. Gitu ya. Ini mat tabi'i artinya. Bentuk yang mendasar ya pada alif terletak setelah fathah, contohnya kitabun gitu ya. Contohnya apa? Kitabun. Jadi ada alif ya terletak setelahnya fathah. Jadi ada fathah sebelum alif. Kemudian ada waw sebelumnya dhammah. Ada ya sukun terletak setelahnya kasroh. Jadi sami'un, kitabun. Fathah setelah alif, dhammah setelah sukun, kasroh setelah ya. Gitu ya. Kasrohnya ya setelahnya ya sukun. Kitabun, yakul, sami'un. Kemudian juga terjadi setelahnya karena tidak adanya sebab mat. Nah, sebab mat apa itu? Ada dua, ada hamzah dan sukun. Jadi nggak ada hamzah setelahnya, kitabun atau huruf yang sukun, gitu ya, nggak ada. Baik, selanjutnya, adapun mat far'i, teman-teman sekalian, ialah pengembangan daripada mat asli. Jadi matnya kayak mat asli begitu. Nah, tapi disebabkan adanya hamzah atau sukun setelahnya. Dan mat far'i ini diartikan juga cabang karena terdiri dari banyak mat, nanti kita akan bahas pada ahkamul madil far'i, hukum mat far'i. Nah, di antaranya di sana cabangnya ada mat wajib, ada mat jaiz, dan ada mat lazim. Seperti contohnya, sawa, kalau nggak ada hamzahnya, dia mat asli. Sawa, biasa. Tapi karena ada hamzah di depannya, jadinya mat far'i. Nah, untuk bentuknya ini mat far'i apa? Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Aslinya adalah sawa, kan begitu. Ini mat asli, mat tabi'i. Kemudian ada hamzah setelahnya. Nah, maka ini dinamakan mat far'i. Yang dimana pastinya cara bacanya juga berbeda. Gitu kan. Ja, sebelumnya ada hamzah. Sebelum ada hamzah, dia bacanya ja. Tapi kalau ada hamzah setelahnya, nah dia namanya mat far'i. Ji. Ya. Sebelum ada hamzah namanya mat asli. Tapi setelah ada hamzah setelahnya namanya mat far'i. Itu. Ini namanya sebab hamzah setelahnya. Alim, muslimun, alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahim. Nah, aslinya kan alimun. Karena dia diwaqaf, maka mimnya jadi sukun. Muslimuna. Karena adanya waqaf, di akhir menjadi muslimun. Itu. Nunnya dijadikan sukun. Setelah mat, ada huruf yang sukun. Bisa sukunnya karena memang sebab waqaf begitu, atau memang sukunnya benar-benar memang dia sukun gitu. Kita teman-teman sekalian ya, ini adalah pembahasan awal
ya sebelum kita lebih mengarungi lautan tentang mat. Jadi mat itu sangat luas sekali. Nah, secara global dulu aja kita kelompokkan ya pelan-pelan insya Allah. Jadi saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Nah, mat ya dibagi menjadi dua. Ada mat asli, ada mat far'i. Mat asli disebut juga mat tabi'i. Yang mana ini bentuknya mendasar mat asli ini. Yaitu fathah ya terletak setelahnya ada alif. Dhammah setelahnya ada huruf waw sukun. Kasroh setelahnya ada huruf ya sukun. A, I, U. Gitu. Dan mat asli dan mat tabi'i ini ya tidak ada sebabnya. Tidak ada sebab matnya. Apa itu sebab mat? Hamzah dan juga sukun. Baik terjadi setelahnya ataupun sebelumnya. Ini namanya mat asli. Kemudian yang kedua mat far'i. Mat far'i adalah pengembangan daripada mat asli. Nah, dia terjadi karena adanya sebab. Sebab apa itu? Sebab mat, yaitu hamzah dan sukun setelah atau sebelumnya. Cabang daripada mat far'i ini terdiri banyak ya. Ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat lazim. Mat jaiz ini punya banyak teman-teman. Mat lazim juga punya banyak pembagian-pembagiannya. Ada mat lazim, kilmi mukhaffaf, kilmi musaqqal. Ada mat jaiz yang bacanya sama panjang juga, ya yaitu seperti mat arid lisukun, mat silah kubro atau mat silah tawilah, kayak gitu. Mat lin juga sama, masuk daripada teman daripada mat jaiz. Insya Allah nanti kita akan coba jelaskan, rincikan satu persatu. Maka sangat sayang sekali jika teman-teman melewati pembahasan mengenai bab mat ini, teman-teman sekalian. Kalau yang biasanya dulu kita belajar ngaji, ya waktu kecil lah, ketika bahas mat langsung diurutkan semua tuh matnya. Pertama mat tabi'i, kedua mat wajib, ketiga mat jaiz, keempat mat iwat, kelima mat arid disukun, keenam mat lin, ketujuh mat silah qasirah, kedelapan mat silah tawilah, kesembilan sampai diurutkan. Ya ada sekitar 14 ya, bahkan sampai 15 mat. Nah, kalau sekarang kita ya metode terbaru ya cara mengajarkan biar lebih mudah menangkapnya, kita coba kelompokkan. Jadi lebih mudah insya Allah. Begitu teman-teman sekalian ya. Insya Allah nanti kita akan lebih gamblang penjelasannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan sampai tertinggal pembahasan seputar bab mat ini karena sangat penting sekali ya untuk kita bisa memahaminya agar kita tidak salah ya dalam lahnul jali ya dan juga lahnul khafi begitu. Baik, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini untuk materi tajwidnya. Dan insya Allah pada pertemuan ini juga kita akan coba mentahsinkan surah Asy-Syams ya. Teman-teman sekalian, di surah Asy-Syams ini bisa teman-teman zoom ya tulisannya atau Al-Qur'annya bisa dilihat. Di sini kita akan dapati banyak mat ya, terutama di akhir-akhirnya. Nah, di akhir-akhirnya ini ada namanya mat ya. Namanya mat asli atau mat tabi'i. Jadi wadduhaha, duhaha. Nah, kadang pula fathah itu atau alif itu diganti dengan kecil. Atau alifnya itu ya tetap diadakan, bahkan tidak diadakan itu dan diganti dengan baris fathah berdiri, teman-teman.
baris fathah, berdiri. Itu seyogyanya, ya, sebenarnya itu namanya mat, ya, mat tabi'i atau mat asli. Yang cara bacanya itu matnya biasa, ya. Disepakati mikdarnya itu 2 harokat, ya, bisa 2 ngayun, bisa sekali ngayun tangan begini atau 2 ketukan, gitu ya. Itu cara bacanya mat asli. Waduhaha, talaha. Dan ingat cara baca matnya, di makhrajnya jangan sampai ditekan, ya, jangan sampai ditekan cara bacanya. Duhaha, talaha, nggak boleh dialirkan karena secara makhraj mat ini dijauh, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari yang dulu pernah kita bahas. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Lil jawfi artinya apa? Pada jauf alifun, ada alif, wa ukhtaha, dan kedua saudaranya wawu dan ya sukun, kayak gitu. Dan namakannya ini dengan nama mat lil hawa'i tantahi, yang cara bacanya itu ya sampai dengan napas terakhir, maksudnya dengan takarannya, talaha, gitu bacanya. Jangan ha dibatasi, jangan dialirkan terus sesuai dengan kadarnya. Oh dia panjang banget, dia panjang. Idza jaa, gitu. Saya'lamun, gitu. Jadi mun, mustaqim, begitu. Jangan ditekan-tekan, jangan bacanya. Begitu teman-teman ya. Ini contohnya banyak sekali mat asli atau mat tabi'i, ya, di surah Asy-Syams ini, ya. Insya Allah nanti saya akan coba perdengarkan daripada teman-teman langsung cara bacanya aja, ya, nanti teman-teman baca, nanti saya akan perbaiki bacaannya di surah Asy-Syams. Nah, di surah Asy-Syams ini kita akan bagi ada berapa baris ini? 1, 2, 3. Taib. Ada sekitar 3 baris, ya. Maksudnya 3 bagian. Ada 6 barisan, kita bagi 3, jadi bacanya 1 orang 2 baris. Nanti kita akan perbaiki mana yang kurang dari bacaannya. Dari seluruh makhraj, sifat, dan juga hukum. Terutama tadi hukum yang sudah kita pelajari, ya, baru-baru tadi ini, yaitu hukum baca mat. Taib. Yang pertama, saya minta kepada Pak Budi Sutanto. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. 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 Ha-nya ditaruh di atas zakun. Naam. Ha-nya ditaruh di atas zakun. Ha-nya di bawah zakun. Duhaha. Gitu. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Gha-nya naikin. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Dah cukup. Jahit. Barakallahu fiik. Hati-hati ha-nya ya. Fokus. Ha. Di atas jakun rasakan duha. Ha.
Nah, begitu. Aqsal halki sama wasatul halki. Tengah tenggorokan sama pangkal tenggorokan. Nah, semoga lebih sempurna lagi baca Quran. Udah bagus. Nah, wa iyyakum. Baik, selanjutnya kepada akhina Adi. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. Lanjutkan ayat ke-7. Ayat ke-7 sampai dengan ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها jangan nah begitu سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Jayid, ahsan, barakallahu fiik. Hati-hati jangan saw wa nafsin wa ma sawaha. Jadi wawunya agak dinaber ya. Sawaha, jangan saw gitu ya. Dia memiliki sifat ar-rakhawah yang dialirkan suaranya. Baik. Barakallahu fiik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya. Akhirnya Adi. Ya, Ustaz. Selanjutnya Mega, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Izin ba'asa ashqaha. Jangan dirapetin. Masih ingat cara baca iklab? Tidak rapat ya. Izin aja. Nah, gitu. Ditahan yang lama. Izin ba'asa ashqaha. Naam. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha wala takhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Ulangin dari fakazzabuhu, ulangin. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha. Ya. Wala yakhafu uqbaha. Udah bagus. Bacanya lancar, namun ada hukum yang terlewat. Di fadamdama alaihim rabbuhum bidan rabbuhum, mim ketemu baknya, dirapetin bibirnya, bidan tidak dirapatkan bibirnya. Pertama dibaca ikhfa syafawi dan yang kedua dibaca iqlab. Gitu ya. Rabbuhum bidan bihim. Coba. Rabbuhum bizanbihim fasawwaha. Nah, gitu. Bagus ya. Semoga Allah sempurnakan yang kurang lagi bacaannya daripada Ukhtina Mika. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Naam, jazakillah khairan. Selanjutnya kepada
Akhina Zaid, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi, wasyamsi, syamsi, wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tohaha. Tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Nah, begitu. Ahsan. Barakallahu fiik. Hati-hati hak sama haknya ya. Di atas zakun sama di bawahnya. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Amin. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kepada Anis Fauziah. Ukhtina Anis, tafadhali. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu kazzab. Itu dikasih hamas ya. Dikasih taknya, jangan dijadikan idgham. Bukan idgham mutaqaribain. Waktu itu kita bahas kan aslinya idgham bukan idgham mutaqaribain. Naam, idgham mutajanisain atau mutaqaribain. Aslinya semuanya dibaca izhar. Cuman dikecualikan ya pada huruf-hurufnya yang berdekatan makhrajnya sama makhrajnya beda sifatnya begitu ya. Tak sama sa di sini kan berdekatan, betul? Ya, na'am. Sama di ujung lidah. Kan gitu. Nah, tapi ini tetap dibacanya hamas. Kadzabat samudu. Ya. Agak ribet ya Ustaz ya? Ya, betul. Kadzabat samu dikeluarkan. Kayak mau langsung ucapin sa. Kadzabat samu ketika sa-nya langsung buka aja mulutnya. Kadzabat samudu. Kazzabat samudu bitagwaha. Ya, yang penting dialirkan. Ya. Sa-nya itu ngalir, suaranya sa kan gitu. Sa, ngeluarinnya ada napasnya karena memang dia di ujung, bukan karena hamas ya. Kadzabat samu, kalau kita matikan kadzabat samu kadzabat samu bat samu gitu. Nanti latihan pelan-pelan lagi di rumah ya. Sekali lagi. Kadzabat samudu bitagwaha. Naam. Alhamdulillah. Kelas. Barakallahu fiki. Nanti latih lagi di rumah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan Ukhtina Anis. Barakallahu fiki. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Naam, sama-sama. Selanjutnya, terakhir, Akhina Awi, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ra-nya yang kedua disamarkan pada sifat takrirnya. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Nirra, jangan nirraji. Nirraji, nirra, nirra gitu. Samar. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzin ba'atha ashqaha. Narik sya-nya. Idzin ba'atha ashqaha. Biarkan dia ngalir dulu. Sifatnya rakhawa, sifatnya hamus. Idzin ba'atha ashqaha gitu. Jangan ashqaha. Dialirkan dulu. Idzin ba'atha ashqaha. Naam. Faqala lahum Rasulullah. Faqala lahum rasu. Jangan rosu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lembutkan di mim sukunnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Ngalir. Fadamdama alaihim rabbuhum. Nariknya ringankan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, begitu. Wala yakhafu 'uqbaha. Majukan mulutnya. Wala yakhafu 'uqbaha. Nah, maju tarik. Wala yakhafu 'uqbaha. San. Hati-hati, fokus lagi ya. Nah, Ustaz. Mimnya dilembutkan, masuk ke rongga hidungnya, ya, ke pangkalnya, dan juga huruf yang dhammah, maju tarik. Uqa. Nah, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya, akhi. Barakallahu. Afikum barakallahu, Ustaz. Nah, sama-sama. Sampai di sini materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Tafadhal, saya kembalikan kepada hostnya untuk memimpin pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apakah tasydid, kekeliruan dalam tasydid itu termasuk lahnun khafi, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya ada imam yang membaca siratal ladzina an'am kurang huruf ainnya, Ustaz, an'amta alaihim. Apakah a-nya itu termasuk khafi atau kesalahan yang masih bisa ditoleransi, Ustaz? Terus yang ketiga, bagaimana tanggapan Ustaz kalau misalnya ada qari yang terlalu memperhatikan irama dan menyampingkan tajwid, Ustaz, sehingga malah terkesan ada lahnya, Ustaz. Malah banyak lahnya karena terlalu memperhatikan irama, Ustaz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, akhi. Saya jawab satu persatu. Ya. Yang pertama, ini memang poinnya sebenarnya berkaitan tentang lahnu ya. Dan ini kesalahan yang memang sering terjadi setiap orang membaca Al-Quran. Siapapun dia, bahkan ana juga demikian. Ya. Tapi
kesalahannya apakah fatal? Nah, kalau bagi kami, bagi kita-kita yang mungkin sudah pernah belajar, insya Allah tidak akan fatal. Karena kita sudah pelajari makhraj, sudah pelajari sifat, sudah pelajari hukum, sudah pelajari waqaf, begitu. Paling sedikit-dikit di di khafi lah, kayak gitu kan, tidak sampai jali. Nah, bagaimana? Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan kesalahan dalam tasydid. Nah, kesalahan dalam tasydid ini dimasukkan ke dalam kategori kesalahan khafi umumnya. Taib, umumnya dijadikan kesalahan khafi. Seperti contohnya menekan setiap huruf, begitu kan? Semua huruf ditekan membacanya. Ini yang paling aman. Ketika kita baru pertama kali ngajarin orang. Misalkan kita sebagai seorang ustadz atau ustazah, ya kita ngajarin awal-awal, maka sampaikan begitu. Semua tasydid ditekan membacanya. Ini untuk awal. Sebagaimana kita ngajari anak-anak. Biar apa? Biar setiap huruf itu kelihatan mana yang tasydid, mana yang tidak. Nah, namun ketika sudah mulai pendalaman ilmu tajwid, tidak semuanya seperti itu. Ya, tidak semuanya dibaca menekan kayak gitu. Ada yang memang dialirkan suaranya, tekanannya cuma sedikit, tidak bacanya awwa, adadah, tabbat, ditekan-tekan gitu. Tabba, abba, sabba, hajja, hajji, hajju, ayya, iyi, uyu. Begitu baca-bacanya. Nah, ini untuk seperti itu masih ditolerir karena dalam tahap belajar. Nah, kalau untuk kita kelompokkan kesalahan dalam tasydid, maka kesalahan ini dimasukkan ke dalam kesalahan khafi, gitu ya, akhi Awi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah seputar bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita tidak bisa langsung menilai ini kesalahan jali, begitu kan? Secara remehnya, secara ringannya lah. Secara ringannya kita nilai ini kesalahan khafi. Karena kesalahan dalam huruf mutasyabihat. Mungkin dia agak kesusahan dalam mengucapkan a dengan a, sa dengan sya misalkan. Ya, bi ashabi, ada yang bacanya maju mulutnya bi auf. Ini malah nggak ada huruf. Lebih fatal lagi. Ya so bukan begitu. Sya juga bukan begitu. Ini bukan huruf. Nah, an'amta maksudnya adalah ain, tapi mungkin agak kesusahan untuk membedakan. Bisa jadi dia belum belajar ilmu tajwid sehingga cara ngucapinnya. Ada seorang ummahat, ibu-ibu, ya, ketika baru pertama kali belajar sama kami, agak kesusahan. Ustadz, saya agak susah sekali menemukan cara ngucapin ain. Tapi saya tanya, makhraj ain di mana ibu? Di mana ya Ustadz? Di tenggorokan. Tenggorokannya yang mana? Saya bilang. Bagiannya yang mana? Tepatnya yang mana? Nggak tahu dia. Sifatnya? Nggak tahu juga. Nah, namun setelah kita pelajari bab makhrajnya, kita taruh letaknya di mana, kemudian bab sifatnya, kita berikan sifatnya, dia punya sifat bainiyah. Bainiyah ini dulu pernah kita bahas ya, condong kepada ain ini lebih condong kepada rakhawa, agak sedikit memberikan aliran nafas, gitu. Tidak a, kalau dia ditekan ya akan condong ke syiddah. Ini yang salah. Ini yang keliru. Tapi kesalahan ini masih dalam ranah khafi. Jadi saya katakan untuk ringan bahwa siratal ladzina an'amta, gitu kan? Bisa jadi dia karena belum tahu, ya. Maka ini dimasukkan kesalahan khafi. Kesalahan mutasyabihat, kecuali sudah merubah huruf. Siratal ladzina hanta, itu ha semua misalkan. Itu udah fatal, jauh sekali. Kalau a sama a agak mirip-mirip. Ha sama ha kayak tadi, wasyamsi wa duhaha, bacanya begitu. Apakah bisa? Naam, kalau secara makna, secara benarnya, pelafalannya benar, itu bisa merubah arti. Gitu ya, kalau ditinjau dari maknanya. Tapi kalau tadi kembali kepada setiap orang memiliki kemampuan yang beda-beda. Makanya dikatakan ya
oleh Ibunda Aisyah dalam sebuah hadisnya, al-mahiru bil Qur'ani ma'asafarati kiramin bararah. Orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, maka akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Walladhi yatata'ta, dan bagi orang-orang yang terbata-bata atau mereka yata'ahad, agak susah dalam mengucapkan huruf, mutasyabihat, ya huruf-hurufnya misalkan, atau kesusahan mungkin karena dia cadel, atau karena dia punya lidahnya pendek, atau dia karena giginya sudah ompong, atau dia mungkin karena sumbing bibirnya. Ini kan berbagai macam manusia kita dapati. Maka bagi dia, kalau memang belum bisa sempurna dalam membaca Al-Qur'annya, maka baginya 2 pahala. Artinya tidak ada dosa. Yang penting tadi dia terus berusaha, dia terus membaca. Jadi kalau kita kelompokkan kembali kepada permasalahan tadi tentang pertanyaannya, siratal ladzina an'amta, dia bacanya dua-duanya hamzah misalkan, tidak baca ain, ini masuk dalam kesalahan khafi, ya, kesalahan yang samar, yang mungkin orang lain kalau ditanya bacanya begitu ya, begitu. Orang awam ya, tanya aja orang awam, bacanya udah bener nggak? Menurut saya bener aja. Nah itu. Tapi menurut saya salah karena saya udah belajar tajwid. Itu kesalahan khafi namanya. Kalau kesalahan jali misalkan merubah harokat, ya umumnya merubah harokat dan merubah huruf. Hurufnya ini misalkan bukan huruf yang mutasyabihat, ya, berubah dengan berbagai macam huruf yang lain lah, misalkan gitu. Itu namanya kesalahan jali, ya. Kemudian nasihat saya buat para imam-imam nih. Kami dulu anak masih ketika awal-awal, Masya Allah masih muda lah ya, masih ABG lah. Seneng kalau ngedengarkan murotal-murotal para masyaih-masyaih. Yang kami cari itu bukan syekh yang maksudnya datar bacanya seperti Syekh Suraim, Syekh Ayyub, Syekh Hudayfi. Yang kami cari adalah syekh memiliki irama merdu. Syekh Sa'ad Gomidi, Syekh Musy'ari Rosi, Syekh Fahad Al-Khunduri, Syekh Makhir Muqli, ya, dan banyak lagi masyaih-masyaih. Kalau yang anak-anak versinya ya seperti Muhammad Toha, Mahmud Hizaz, ya. Ini sih yang memiliki suara-suara yang merdu. Ahmad Yasin, Muhammad Idris, ini yang memiliki suara-suara memang merdu. Nah biasanya kita baru pertama kali belajar, mungkin Allah anugerahkan kita lah suara yang merdu. Kita pengen meniru mereka. Tapi apakah bacaan kita itu sesuai? Mungkin kalau nada intonasi oke. Seperti semua orang bisa nyanyi balonku ada 5. Namun ya sesuai nggak dengan cengkok-cengkoknya. Kalau dalam nyanyian ya. Semua orang mungkin bisa nyanyi bahasa dangdut. Tapi cengkoknya dangdut, cengkoknya jazz, cengkoknya rock, cengkoknya R&B, ya, apakah dia bisa? Mungkin nggak bisa. Kalau cuma ngelantunin bacaannya agak dimirip-miripin begitu, mungkin bisa. Tapi cengkoknya pas nggak? Begitulah dalam membaca Al-Quran. Mungkin suara kita ya bisa merdu gitu ya. Tapi teman-teman sekalian yang memiliki suara merdu, jangan terpaku dengan suara. Al-Quran itu bukan seperti nyanyian yang semaunya teman-teman baca, yang semuanya antum-antum baca seenaknya. Cuman ingin melantunkan kemerduan baca Quran. Itu merupakan suatu perintah dari Nabi. Nabi mengatakan zayyinu Quran bi aswatikum. Maka enakan, hiasi, perindah Al-Quran itu dengan suara kalian. Bahkan Nabi mengatakan malam yataghanna bil Quran falaysa min. Apabila kalian tidak bisa membaca Al-Quran dengan enak, maka kalian bukan golonganku. Enak. Enak ini apa? Enak didengar, enak di telinga, bagus, bukan hanya sekedar suara, tapi juga teori. Jadi, jangan sampai terus terpaku dengan suara merdu. Suara merdu anugerah. Jika dipoles, jika disempurnakan lagi dengan mempelajari makhraj, itu jauh lebih baik. Jangan menilai orang tidak memiliki suara merdu, bacaannya jelek. Jangan. Para masyaikh lihat, luar biasa. Yang mereka suaranya
biasa tidak memiliki suara indah, tapi kalau mereka baca Quran justru masuk ke dalam hati. Justru kita benar-benar paham. Dan pastinya orang yang sudah belajar ilmu tajwid akan ya mengerti mana bacaan yang sempurna, dan mereka pasti lebih enak dan lebih senang ngedengar bacaan yang biasa tidak memiliki nada tapi tajwidnya bagus ketimbang orang yang memiliki suara merdu bacanya kurang. Dulu banyak awal-awal di Indonesia itu tahun 2015 ketika banyak para orang-orang yang mungkin dia dulunya penyanyi gambus atau penyanyi salawatan gitu kan. Kemudian mereka mencoba untuk melantunkan bacaan Al-Quran banyak. Di YouTube tuh banyak, Masya Allah. Saya tidak sebut namanya, khawatir menjadi bahan nanti gunjingan, sindiran atau hinaan. Enggak. Artinya banyak di YouTube itu, ya, di YouTube, di Instagram, ya. Kalau Twitter saya belum temukan lebih luas ya jangkauannya. Paling informasi berita aja. Tapi untuk video itu lingkupnya di YouTube sama di Instagram. Yang mereka memiliki suara-suara merdu yang mereka rekam dijadikan mungkin sebagai video buat ruqyah dan lain sebagainya. Santai, bagus sekali niatnya, subhanallah. Tapi tetap perhatikan tajwidnya. Bahkan ada salah seorang ustadz ahli ruqyah lah, bagus bacanya, udah bagus. Kalau buat orang awam dengar bagus, tapi bagi kami yang sudah mempelajari ilmu tajwid kurang. Bukan hanya kurang, tapi sangat kurang sekali. Begitu teman-teman sekalian. Jadi nasihat saya buat teman-teman yang memiliki suara merdu, sayang kalau cuman melantunkan ayat suci Al-Quran. Kalau antum diibaratkan mengambil sesuatu tuh, ya Al-Quran ini baru hanya kulitnya aja, belum isinya. Ya isinya itu banyak teman-teman. Ada kandungan makna tafsirnya, ya ada ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu tajwid. Bagaimana antum bisa memperindah bacaan Al-Quran antum sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, bukan tuntunan yang antum dengar dari murotal dan video-video orang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itulah jawaban dari Ana dan mungkin nasihat buat teman-teman. Ya, yang lain juga. Baik, ada lagi pertanyaannya? Wafikum barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan di chat. Ana bacakan, izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita menghindari sholat berjamaah bersama imam yang kita tahu bahwa bacaan Al-Qur'annya masih banyak salah dengan sholat di tempat lain? Nah, ini banyak fenomena terjadi juga nih bagi teman-teman yang baru belajar baca Al-Quran gitu kan, baca Al-Quran, tahsin begitu, yang sudah bisa menilai bacaan jamaah, yang sudah menilai bacaan imam, sudah bisa menilai ya, sehingga lebih menghindari begitu. Banyak ini teman-teman. Tapi dakwah itu enggak seperti itu. Enggak ketika beda kita tinggalkan. Ketika beda kita pergi. Ketika beda kita jauhi. Ketika beda kita enggak mau dengar. Enggak begitu. Dakwah itu ya kita ada rasa kasihan sama dia. Kasihan sama imamnya. Bacanya kok begitu. Nih saya udah tahu nih. Saya pengen kasih tahu. Itu dulu. Jadi kalau antum misalkan ya si penanya atau teman-teman yang lain mendapati ini di musola atau di masjid, coba antum berusaha buat rubah dulu. Buat kasih tahu dulu. Buat kajian-kajian sederhana. Ada salah satu jamaah kita, subhanallah, dia sudah belajar sama kita di daurah dan juga di beberapa kajian. Ketika dia melihat musolanya itu kurang, gitu, akhirnya dia mau mengadakan pengajian kecil-kecil lah. Dia bilang, ini alhamdulillah Ustaz, ilmu yang sudah didapatkan kami praktikkan dikit-dikit lah, pelan-pelan. Awalnya ya ngajak iseng-iseng aja, yuk kita ngaji bareng-bareng yuk, kayak gitu. Sama-sama, nggak usah ada guru, nggak usah ada inilah yang lebih tinggi derajatnya, kita sama. Saya punya ilmu berkaitan dengan baca Quran, tentu dia juga baca Qurannya udah bagus gitu kan. Jadi jamaah, yaudah nggak apa-apa, yuk ajarin.
Gitu. Jadi masuknya lewat situ. Akhirnya dia ngajarin, kasih tahu. Alhamdulillah di musolanya ada perubahan. Kayak gitu. Ada lagi ya musola, di suatu musola ngundang saya sih. Jadi karena dia nggak bisa ngajarin lah, dia tahu di masjidnya itu kurang, akhirnya ya dia ngundang saya buat ngajar di masjidnya itu. Mungkin bukan masjid yang bayar saya, atau mungkin bukan masjid yang bayar kita, tapi mungkin orang itu, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang memang udah undang Ustadz aja buat ngajarin para jamaahnya, buat ngajarin para para imamnya, suruh ikut hadiah. Tapi tentu cari Ustadz yang tidak banyak kontroversi ya dalam hal ini, atau tidak terlalu menonjolkan dikit-dikit sunnah bid'ah. Kemudian tentu harus cari ustadz-ustadz yang seperti itu dulu, masuknya pelan-pelan dalam bidang tahsin ini. Jadi jangan bidang Al-Quran ini jangan membahas masalah furu'iyah tentang fikih misalkan. Begitu. Jadi jangan langsung dijauhi dulu. Ini pesan saya di awal. Ya antum coba bisa masuk. Kalau memang bisa masuk dulu di musolahnya, bisa masuk di masjidnya dulu dengan cara apapun itu ya. Artinya cara yang memang Allah ridhoi, dengan cara baik lah antum ngajarin anak-anak yang ngaji di situ. Ntar kan disinggung. Tuh bacanya jelek amat tuh ya imamnya. Mungkin nggak dari mulut kita, tapi dari mulut anak-anak. Emang iya toh? Emang gimana bacaan yang benar? Nih kayak gini nih baca yang benar nih. Iya bagus, lu ngaji di mana? Tuh ngaji sama si abang itu tuh kalau habis maghrib misalnya. Subhanallah, pintu hidayah bukan dari mulut kita, tapi dari mulut orang lain. Jadi jangan dijauhi dulu. Nah kalau memang sudah tidak bisa dinasihati, tidak bisa dengan cara baik, ya sudah. Masjid itu banyak di Indonesia. Musola itu banyak di Indonesia. Antum silahkan cari musola, cari masjid yang memang antum tenang sholat di sana. Tapi saran ana jangan jauhi dulu. Baik, antum coba masuk dulu di situ, antum coba dakwahi dulu. Dakwah itu bukan antum ceramah. Banyak caranya, akhi. Kalau antum punya harta, kalau antum punya uang, kalau antum punya tenaga, kalau antum punya waktu luang, itu antum gunakan. Ya, 1001 cara berdakwah. Banyak sekali cara berdakwah itu. Mungkin itu yang bisa ana jawab. Ya, jadi jangan langsung ditinggalkan masjidnya. Ya, jangan langsung antum pergi. Khawatir nanti akan banyak timbul fitnah. Ini orang sholat rumahnya dekat masjid, tapi nggak pernah saya lihat datang ke masjid. Akhirnya timbul fitnah. Itu alirannya apa itu? Madhabnya apa itu? Kalau kita punya keluarga, nanti anak-anak kita kena dampak. Istri kita juga kena dampak seperti itu. Jadi ada dampaknya pasti. Kalau kita menghindari masjid. Karena umumnya masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia itu, ya itulah jiwa Indonesia itu jiwa pengen merakyat, jiwa pengen sosial. Ketika ada sekelompok orang ya mengaku dirinya sudah paling benar, mengaku dirinya sudah lebih tahu, terus menghindari, saya katakan ini bukan jiwa Indonesia. Ini jiwa individualisme, jiwa individualis, jiwa syaitan yang selalu ingin berbeda. Walaupun dia benar, ya, walaupun dia mungkin benar, tapi caranya nggak seperti itu. Nabi tidak mengajarkan caranya meninggalkan orang lain. Kalau bisa nasihati, bilangi, kasih masukan. Begitupun para asatid, para ustadz-ustadz yang mungkin kita belajar sama ustadz A. Ini berbeda dengan ustadz B, berbeda dengan ustadz C. Jangan ditinggalkan. Kalau memang ustadz A ini keliru, kita dapatkan di ustadz B, ini yang benar, kasih tahu. Ustadz, mohon maaf, keliruannya gini-gini. Dikasih tahu. Jangan ditinggalkan. Biarin aja dia sesat. Biarin aja dia masalah. Jangan kasih tahu mana kesalahannya. Bisa jadi kita yang keliru mendengarkan ucapan ustadznya, yang maksud ustadznya bukan begitu, tapi kita salah dengar. Bisa jadi. Syaitan itu selalu menggelincirkan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ya a'udzubika an azilla au uzalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tergelincir atau aku digelincirkan. Dari apa? Dari godaan syaitan. Au ajhala au yujhala alaihi. Atau saya ya dibodohi atau saya yang membodohi. Kita dihindarkan dari tipu daya, dari fitnah.
yang dibuat oleh syaitan, baik dari fitnah yang ada pada diri kita ataupun dari luar ya diri kita, internal atau eksternal. Begitu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Itu sekalian pesan terakhir di kajian kita malam hari ini ya, pesan-pesannya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga Allah SWT bukakan pintu ilmu, pintu kefasihan dalam membaca Al-Quran, dan pintu bisa bersama-sama dengan para anbiya, wal mursalin, wasyuhada, wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Terima kasih teman-teman Al-Futuwah, dan terima kasih kepada peserta kajian kita, kajian tahsin pada malam hari ini. Semoga semuanya Allah selalu berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khasyian. Saya kembalikan kepada Khas untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.